Jadi data survival tersebut kemudian diplot sebagai kurva. Contohnya ada di bawah. Ini adalah dua plot, di mana yang pertama A ini hanya 10 pasien dan B ini adalah 1000 pasien. Dan dari hasil plotting ini kita bisa lihat bahwa semakin banyak pasien yang terdapat pada suatu kohort, maka kurvanya ini akan semakin halus gambarannya. Next. Kemudian identifikasi faktor prognostik. Identifikasi faktor prognostik sendiri, analisis survival dapat membandingkan kurva pasien dengan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, hasilnya ini sering dirangkum sebagai hazard ratio, di mana nantinya setiap hazard ratio ini akan melambangkan analisis survival terhadap karakteristik yang digambarkan pada populasi tersebut. Prognostic stratification memisahkan pasien menjadi strata-strata prognosis yang berbeda. Contohnya, prognosis pada renal cell carcinoma, yaitu pada gambar yang samping ini adalah di grup 5, itu memiliki prognosis yang paling buruk dengan angka survival yang paling rendah. Next. Kemudian untuk next. Ya, selanjutnya untuk case series ini merupakan deskripsi dari perjalanan penyakit dari sekelompok kecil pasien, beberapa puluh pasien. Laporan lebih kecil disebut lagi dengan case report, bisa hanya 1 atau 2 pasien. Case series ini penting terutama untuk kasus-kasus yang merupakan kondisi langka, tetapi bukan menjadi sebuah cohort yang representatif, sehingga case series ini rentan terhadap bias. Kelemahannya, case series ini bukan sebuah cohort sejati dengan bias seleksi tinggi karena umumnya digunakan untuk keadaan-keadaan atau kasus-kasus yang langka. Contohnya adalah gigitan ular derik pada anak di California. Ini ada 24 kasus. Next. Kemudian clinical prediction rules, jadi adalah kombinasi variabel klinis sederhana dari riwayat, pemeriksaan, dan lab untuk memprediksi sebuah outcome. Kombinasi variabel ini menjadi membuat prediksi ini menjadi lebih kuat karena tidak hanya bergantung pada satu variabel. Ini dibuat dari training set dan divalidasi dengan test set. Contohnya pada sebelah kanan ini adalah untuk melihat skor CHEDS CHATS-2 pada atrial fibrilasi untuk risiko stroke. Next. Untuk bias dalam studi cohort, ada beberapa jenis bias. Di antaranya yang pertama sampling bias, yaitu pasien yang tidak representatif atau tidak mewakili populasi. Kemudian yang kedua adalah migration bias atau pasien drop out berbeda dengan yang bertahan atau tidak acak. Kemudian ada measurement bias, yaitu adalah outcome diukur tidak sama rata dengan antar kelompok atau tidak konsisten. Kemudian ada non-differential misclassification atau misclass acak, yang dimana biasnya bisa ke 0. Contohnya adalah studi Bell's palsy di Denmark dengan 1.701 pasien. Next. Kemudian sampling bias ini dapat terjadi jika pasien dalam studi berbeda dengan populasi target. Misalnya kasus ringan itu tidak tercatat, jadi hanya kasus-kasus yang lebih berat yang merupakan kasus rujukan yang tercatat. Kemudian migration bias tadi terjadi jika pasien drop out memiliki prognosis yang berbeda. Jadi misalkan pasien-pasien yang sangat baik atau pasien yang sangat buruk itu lebih mungkin keluar dari studi sehingga hasilnya terdistorsi. Next. Nah, sedangkan untuk measurement bias, ini adalah jika outcome-nya tidak diukur konsisten. Hasilnya dapat jadi salah, misalkan dokter lebih jarang mencatat komplikasi operasi sendiri dibandingkan orang lain. Next. Izin Prof, dengan saya Al-Razi dari Prodi Bahasa Saraf. Selanjutnya, faktor prognosis. Contoh pada infak miokard akut, prognosis berhubungan dengan langsung dengan fungsi otot jantung yang tersisa.
Informasi epidemiologi dari banyak tidak cukup karena pasien dokter tidak mewakili semua pasien. Ada seleksi pasien berdasarkan keparaan atau demografi atau sosial, dan follow-up sering tidak sistematis. Dokter sering mulai prognosis lebih buruk karena keterbatasan data. Next. Bias dalam penilaian prognosis. Yang pertama itu ada observasi klinis membaik, bisa nyata karena terapi lebih baik, atau artefak karena lebih banyak kasus ringan yang ditangani. Biasanya informasinya, prognosisnya lebih reliable. Next. Lalu dari analisis survival, grafik survival memperlihatkan 1983 sampai 1984 itu survival lebih rendah, 1991 sampai 92 itu survival 3 tahun lebih tinggi, menunjukkan perbaikan pencegahan sekunder penyakit jantung koroner. Lalu live table analysis itu metode lebih lanjut. Tantangannya itu bias dari seleksi awal ditambah incomplete follow up. Next. Baik, izin Prof, saya akan melanjutkan. Saya Urania Fadila dari Departemen Option. Untuk health skenario atau kasus klinis, Mr. W, 73 tahun, pasca hip replacement, keluhan sesak mendadak dan ada nyeri dada. Kemudian ada riwayat perokok 40 bungkus dalam 1 tahun. Kemudian ada obesitas. Untuk pemeriksaan fisik, RR 28 kali per menit, heart rate-nya 92 kali per menit, untuk tekanan darah di 86 per 62 mm air raksa dengan suhu 38,5 derajat Celcius. Kemudian untuk diagnosis pulmonary embolus dengan hasil divalidasi oleh CT scan. Kemudian untuk terapi ada alteplase, antikoagulan, dan fisioterapi. Next. Kemudian untuk definisi PE itu sendiri, sumbatan arteri pulmonalis oleh trombus. PE dan DVT digabung sebagai venous thromboembolism atau VTA. Kemudian epidemiologi, lebih dari 500.000 rawat inap per tahun di Amerika Serikat, dan sebagai penyebab kematian di rumah sakit yang dapat dicegah. Kemudian untuk faktor resiko pada usia di atas 40 tahun dengan riwayat VTE, merokok, kemudian dengan kanker, obesitas, atau pasca operasi, dengan faktor resiko fraktur, bed rest, postpartum, dan pacemaker. Next. Untuk gejala dan diagnosis VTA itu sendiri, ada nyeri, bengkak, kemudian kemerahan pada tungkai, kemudian untuk PE onsetnya mendadak, sesak, ada nyeri dada, dan hemoptysis. Untuk pemeriksaan yang bisa dilakukan di dimer sering ditemukan meningkat, kemudian bisa dilakukan pemeriksaan EKG, X-ray, CT angiografi, USG Doppler tungkai. Untuk mortalitas 3% penyebab meninggal dalam 48 jam dan 10% saat rawat inap. Next. Untuk resiko atau kumulatif insidence-nya, proporsi orang dalam populasi yang baru mengalami penyakit dalam periode tertentu dengan rumus R sama dengan kasus baru per populasi beresiko. Contohnya VTE pasca hip atau knee replacement ada 8.042 kasus, dibagi dengan populasi beresiko yaitu 820.197 operasi. Di mana ditemukan 0,90% untuk risiko kumulatif insidence-nya, dengan risiko perdarahan berat 0,33%. Next.
Untuk proporsi populasi yang sudah menderita penyakit pada titik waktu atau periode tertentu dengan rumus P, kasus dibagi populasi atau C per N, dengan contoh VTE di Amerika Serikat selama 2002 sampai 2006 dengan 200.007 kasus dibagi 12,7 juta populasi mendapatkan nilai 1,6%. Untuk subkategorinya DVT di 1,1% dengan PE 0,4% dan kombinasi 0,1%. Izin saya Ananda Hirana Putri dari Pembina Kandi. Untuk pembahasan mengenai incident rate digunakan untuk mengukur kecepatan munculnya kasus baru dalam populasi bebas penyakit. Rumus dari incident rate adalah kasus baru per percentage. Di sini pada contoh produk 2000 sampai 2009. Peneliti memantau populasi dalam contoh ini penduduk yang berada di pedesaan periode waktu tertentu yaitu 2009 didapatkan 91.761 kasus dibagi dengan 74.297.364 person per year. Didapatkan incident rate 1,24 kasus per 1.000 person per year. Jadi setiap kali ada orang yang didiagnosis penyakit tersebut, misalkan pada contoh ini dicatat sebagai satu kasus baru, dan kemudian untuk angka 74.297.364 persenis ini didapatkan dengan menjumlahkan kontribusi waktu dari seluruh penduduk. Kemudian untuk survival atau kesehatan, yaitu probabilitas tetap hidup setelah didiagnosis. Rumusnya adalah survival sama dengan A pasien B jumlah orang yang meninggal per A. Contohnya pada produk 3 didapatkan pada pulmonary emboli ini 30 hari survival. Kemudian dari 33.447 pasien dengan pulmonary emboli didapatkan 5.654 yang meninggal. Sehingga survivalnya yaitu 27.793 dibagi dengan 33.447 didapatkan survivalnya 83%. Survival menurun dengan usia. Jadi dari 100 orang yang mengalami pulmonary emboli itu rata-rata 63 orang masih bisa bertahan hidup setelah 30 hari, sementara 17 sisanya meninggal dunia. Kemudian untuk jadi 29%. Kemudian pada DPT selama 30 hari fatality-nya 7% dan dalam 1 tahun menjadi 20%. Baik, Prof. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Namira Amanda Lubis dari Departemen Patologi Anatomi. Kualitas hidup. Penilaian prognosis sebaiknya mencakup semua outcome klinis, tidak hanya kematian. Pasien menilai kualitas hidup sama pentingnya dengan lamanya hidup. Contoh bias seleksi, prognosis pasien nyeri dada di rumah sakit lebih buruk daripada pasien nyeri dada di komunitas. Slide. Kuantitas hidup, prognosis mortalitas diukur dengan case fatality rate, kemudian dengan probabilitas survival. Harus jelas dari tanggal onset sampai lama follow up-nya. Survival analisis sama dengan metode sederhana mengukur prognosis, di mana contohnya adalah pasien infak miokard akut. Slide. Selamat siang, Prof. Saya Ruda Mayanti dari Prodi Patologi Anatomi. Izin menjelaskan efektivitas terapi. Dari beberapa terapi jelas bermanfaat, tidak butuh penilaian formal seperti contohnya penggunaan antibiotik untuk pneumonia, operasi untuk trauma.
Sebagian besar intervensi perlu penelitian untuk apakah manfaat lebih besar daripada risiko. Efikasi sendiri itu artinya manfaat terapi pada pasien yang benar-benar menjalankan terapi, dan effectiveness itu sama dengan manfaat terapi pada semua pasien yang ditawarkan terapi. Kepatuhan pasien atau compliance sangat mempengaruhi hasil. Next. Contoh efektivitas itu dapat kita lihat pada aspirin untuk pencegahan kardiovaskular. Kita harus mengetahui jelas bermanfaat pada pasien dengan penyakit kardiovaskular, peran dalam pencegahan primer terutama wanita karena masih dalam kontroversial. Meta-analisis menggunakan 6 random sampling, ada 95.000 peserta yang di follow up selama kurang lebih 6 tahun 4 bulan. Itu menunjukkan tidak adanya efek signifikan pada CHD dengan mortalitas kardiovaskular, penurunan resiko stroke sebesar 17%, dengan resiko pendarahan mayor meningkatkan signifikan di mana OR-nya 1,68 dan juga CL-nya 1,13 sampai 2,52. Next. Terima kasih. Baiklah, saya Melisa, Prof dari Program Studi Patologi Anatomi. Uji klinis randomized control trial atau RCT, metode terbaik menilai efikasi dan efektivitas. Namun banyak intervensi medis belum pernah diuji RCT. Jadi semakin banyak RCT maka guideline klinis berbasis evidence-nya lebih kuat. Dalam hal ini yang sering menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan guideline itu adalah biaya. Lanjut. Jadi kesimpulannya untuk risk atau proporsi kasus baru, risk itu proporsi kasus baru, prevalence proporsi populasi yang sudah sakit, incidence rate itu kecepatan kasus baru, survival itu probabilitas tetap hidup setelah diagnosis, case fatality itu probabilitas meninggal setelah dia diagnosis. Selanjutnya, terima kasih. Ada pertanyaan?